minggu ini kita ada di halaman 2 ranking 10. Tapi karena di sosmed ramai yang bahas tentang artikel kita, Google akan mikir-mikir lagi nih, oh kayaknya nih konten ini bagus deh gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke materi SEO yang selanjutnya, yaitu mengenai SEO dari segi off page, artinya SEO yang ada di luar situs kita nih optimasinya. Kalau on page kan kita mengoptimasi website kita, jadi yang di dalam website yang bisa kita optimasi kita maksimalkan gitu ya. Nah kalau yang off page ini yang ada di luar website kita. Oke, apa saja nih kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, jadi teknik SEO dengan off page ini ya, ini berhubungan dengan cara mengoptimalkan website kita secara SEO menggunakan teknik off page yang ada di luar website kita. Artinya ini urusannya sama dunia luar nih ya, dunia luar dari website kita. Gitu ya. Nah, ini website kita nih ceritanya di sini ya. Nah, ini dunia luar nih. Ini kumpulan banyak website nih. Website, kemudian sosmed gitu ya. Nah, ada teknik-teknik yang biasanya ini saya bagi secara umum aja ya, supaya teman-teman gampang memahaminya. Yang pertama adalah backlink nih teman-teman. Backlink ya, kemudian sosmed, sosial media ya seperti Facebook, Instagram, Pinterest dan lain sebagainya. Nah, jadi website kita ketika kita bikin konten baru nih, usahakan langsung di-share ke sosial media. Tujuannya apa? Jadi Google tuh gini teman-teman, semakin konten kita banyak di-share ke sosial media, banyak komentarnya, kemudian banyak yang membagikan gitu ya. Nah, dia akan mempertimbangkan lagi nih. Misalkan tadinya website kita, konten website kita ini tadinya muncul misalkan di halaman 2 nih. Halaman 2 ranking 10 nih misalkan ya. Jadi bukan di halaman pertama nih. Halaman 2 ranking 10. Ternyata di sosmed rame nih topik ini dibahas gitu. Artikel kita banyak yang baca gitu ya. Nah, Google akan merubah ranking nih teman-teman. Dia akan merubah urutan rankingnya. Misalkan minggu ini kita ada di halaman 2 ranking 10. Tapi karena di sosmed ramai yang bahas tentang artikel kita, yang mengunjungi artikel kita, yang baca artikel kita, Google akan mikir-mikir lagi nih, oh kayaknya nih konten ini bagus deh gitu. Coba deh saya coba naikkan rankingnya ke misalkan ke halaman 1 di ranking 10 misalkan ya. Di ranking 10. Wah, ternyata ini masih ramai nih gitu ya. Ternyata masih ramai juga dibicarakan di sosmed gitu ya. Masih banyak yang share gitu. Nah, Google akan mikir-mikir lagi, oh ini bagus nih berarti konten. Coba deh saya naikkan rankingnya ke ranking 5 gitu ya. Pas di ranking 5 ternyata banyak yang ngeklik nih. Pengguna Google banyak yang ngeklik gitu ya di ranking 5 ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini taruhlah anggap yang kelima nih. Nah, ternyata ketika ada pengguna Google yang mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan konten kita, kemudian mereka kebanyakan milih yang punya kita gitu ya. Nah, ini Google akan mikir-mikir lagi nih. Kayaknya nih konten banyak yang nyari juga gitu. Ya udahlah, saya taruh di ranking 1. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi Google juga punya punya cara kerja yang lumayan kompleks ya, kompleks banget gitu ya dalam menentukan sebuah sebuah ranking gitu ya. Jadi ada banyak indikatornya. Salah satunya ya ini ya teman-teman ya, sosmed tadi. Nah, kemudian backlink. Nah, backlink itu gimana? Backlink itu sederhananya teman-teman link kita yang ada di website lain gitu ya. Nah, ini yang paling berat nih teman-teman. Dalam teknik SEO itu yang paling berat ini nih teman-teman ya. Nah, ini ada teknik-teknik cara mendapatkan backlink yang ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau dulu di tahun-tahun 2000-an itu ada yang namanya blog walking, kemudian kita berkomentar di blog orang lain untuk menanam backlink, tapi sekarang kayaknya sudah enggak lagi, enggak dipakai itu ya. Nah, ada yang berbayar, jadi kita beli backlink nih gitu ya ke situs penyedia backlink.
gitu ya. Jadi kita harus mengeluarkan uang nih di sini nih. Nah, backlink itu link website kita yang ada di situs orang lain. Nih contohnya ya. Ini punya kita tentang hidroponik ya. Tentang hidroponik. Ini umurnya misalkan kita baru bikin 3 bulan yang lalu gitu ya. Ya, 3 bulan yang lalu. Oke, ini 3 bulan yang lalu gitu ya baru dibikin. Nah, ternyata sebelum kita bikin sudah ada website lain nih teman-teman yang umurnya jauh lebih tua, misalkan 1 tahun ya. Nah, ini gimana caranya nih supaya link website kita atau link artikel kita ada di sini nih teman-teman. Nah, ada teknik-teknik yang digunakan nih biasanya teman-teman. Nah, disinilah kita membutuhkan salah satu indikatornya itu untuk mendapatkan backlink ini dengan gratis teman-teman. Konten kita ini konten yang harus berkualitas gitu ya. Nah, disinilah teman-teman pentingnya memilih sebuah topik. Jadi pilih topik yang benar-benar teman-teman kuasai atau teman-teman sukai gitu ya. Jangan pilih topik karena ikut-ikutan. Karena teman-teman lihat tutorial di YouTube mengenai cara mendapatkan penghasilan melalui Google AdSense gitu ya, dengan memilih topik kesehatan. Padahal teman-teman nggak punya basic nih soal dunia kesehatan gitu ya. Boro-boro mengenai soal dunia kesehatan ya, teman-teman mengenai vitamin aja nggak tahu gitu ya. Nah, itu kan susah untuk menulis konten yang berkualitas gitu teman-teman. Nah, disinilah pentingnya menentukan topik blog ya. Jadi apapun jenis topiknya teman-teman pilih aja. Kalau asalkan teman-teman suka, terus kemudian teman-teman menguasainya gitu ya. Nah, teman-teman nanti tidak akan terbebani ketika disuruh untuk menulis konten yang berkualitas. Nah, kalau konten kita berkualitas, ini website yang ini nih, dia akan melihat konten kita nih. Nah, ketika dia bikin konten, nah dia akan merekomendasikan pembacanya untuk ke website kita gitu ya. Nah, dia akan menanam, kalau ingin mengetahui lebih jauh mengenai cara menanam kangkung secara hidroponik, teman-teman bisa baca di sini di website ini gitu. Nah, dia tampilkan link yang menuju ke website kita. Nah, itu namanya backlink teman-teman ya. Nah, backlink ini ada dua teman-teman, ada yang do follow, ada yang no follow. Yang mana yang bagus nih teman-teman? Sebetulnya untuk sekarang ini dua-duanya bagus teman-teman. Walaupun no follow, tapi yang penting kita dapat dapat pengunjung nih teman-teman ya. Kalau dari mata Google sih yang bagus itu yang do follow ya, tapi bukan berarti yang no follow juga bagus, nggak bagus gitu ya. Yang no follow tetap bagus kalau ada di website yang ramai pengunjungnya gitu ya, lebih bagus dari website kita nih misalkan. Walaupun dia no follow, ini kita akan tetap dapat pengunjung nih dari website tempat dimana backlink kita ada. Nah, kemudian kalau untuk do follow, ini maksudnya dia akan dihitung atau dikalkulasi oleh Google. Kalau do follow, ini artinya dia akan di follow gitu ya. Dari katanya aja sebenarnya sudah bisa teman-teman pahami, do follow sama no follow. Kalau do follow, ini artinya bisa diikuti oleh si Google Bot gitu ya. Jadi ketika misalkan nih, ini website dimana link kita berada gitu ya, backlink kita ada di sini. Nah, jenisnya do follow. Nah, ketika ada Google Bot yang datang ke sini teman-teman, kemudian menemukan link itu, nah dia akan langsung ke sini juga gitu. Itu kalau do follow ya, dia akan ke sini juga nih. Ketika dia mengunjungi ini, dia juga akan mengunjungi ke sini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau no follow ya, dia akan sebatas tahu aja, oh ternyata ada link yang menuju ke sana, tapi jenisnya no follow, ya udah. Robot Google tidak akan ke sini, nggak akan ke sini gitu ya. Nah, itu kira-kira do follow sama no follow. Ini kayaknya gambarnya pusing dilihatnya ya. Nanti saya pakai ini deh, langsung praktek. Nah, ini saya terapkan bahas dulu mengenai konsepnya gitu ya. Nah, setelah nanti konsepnya baru kita akan praktekkan. Oke, itu aja dulu. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau memang belum paham ya silahkan diulang-ulang lagi videonya ya. Kalau yang masih baru banget belajar ya memang pasti pusing.